Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, ya, kelancaran, kemudahan, apapun itu aktivitas kita semua di sini. Yang kemudian harapannya sih semuanya dapat berjalan dengan lancar ya, terutama perkuliahan karena mengingat ini sudah masuk pekan ke-11. Artinya kurang 4 pekan lagi ya, kalian harus sudah melaksanakan UAS. Dikatakan kerasa ya kerasa, dikatakan nggak kerasa ya ternyata cepat juga gitu ya. Artinya kalian sudah masuk di semester 2 dan sekarang atau yang kedepannya akan masuk semester 3 ya. Harapannya sih tidak ada yang tertinggal untuk kelas reguler karena hanya 4 ya. Sekiranya kalian bisa menjaga kesulitan supaya saling memberikan support ya satu dengan yang lain. Meskipun kalian mungkin berbeda dengan yang lainnya, ya sih tidak mengganggu semangat ya. Tetap harus bisa menyelesaikan tugas akhir di semester berapa? 6 ya. Atau semester 5 ya. Jadi harus sudah mulai menyusun strategi. Sebetulnya yang bisa disusun satu-satunya cara adalah jangan sampai ada mata kuliah yang tidak lulus. Karena itu yang bisa menghambat ya. Artinya ketika nanti saatnya kalian sudah mengambil TA, itu sudah tidak ada hutang-hutang apapun itu yang membuat kalian harus mengulang di semester berikutnya. Karena kalau sampai mengulang, yaitu artinya kalian harus menambah waktu lagi, ya, menambah beban. Artinya dalam hal ini bisa dipastikan ya sulit untuk bisa sesuai dengan waktu yang telah dicatwalkan. Ya, jadi harus lebih serius lagi. Baik, untuk kesempatan sore hari ini, materi yang akan kita diskusikan ya sekaligus mereview kembali pemahaman kalian berkenaan dengan materi atau bab yang sudah saya sharekan untuk videonya untuk kalian simak. Itu sih harapannya sih sudah disimak ya, jangan sampai enggak gitu. Setidaknya kalian sudah menyimak, jadi tahu ya bagaimana saya harus menjawab dari setiap pertanyaan yang diberikan ya, jadi jangan blank sama sekali dan acuannya tetap dari materi yang saya sampaikan ya, agar konteksnya tidak kemana-mana, jadi kita lebih fokus gitu. Kalaupun memang ingin menambah referensi di materi lain boleh, tapi itu apa ya, hanya sebatas untuk memperluas pengetahuan saja, tapi kita tetap menjawabnya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan gitu ya. Baik, untuk bab yang akan kita bahas itu adalah konsep mikologi. Berbeda dengan yang sebelumnya, kita membahas terkait virologi, ya, di mana di dalamnya kita harus menguasai terkait konsep dasar virologi, ya paling tidak tahu karakteristik virus seperti apa ya, kemudian bagaimana proses pertumbuhannya, bagaimana proses reproduksinya. Ya, meskipun tidak detail, tapi paling tidak kalian memahami itu semua sehingga tahu bedanya antara virus dengan bakteri yang sebelumnya sudah dibahas. Nah, sekarang kita masuk ke makhluk hidup yang beda lagi, ya, yakni mikologi. Ya, mikologi ini sebetulnya salah satu cabang ilmu ya yang di dalamnya itu mempelajari tentang apa? Jamur. Karena mikologi berasal dari kata maikes ya, maikes miko itu artinya jamur dan logos ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jamur atau yang sering juga disebut sebagai cendawan. Nah, yang pertama kali menemukan jamur ini adalah Pier Antonio Micheli itu pada tahun 1729. Saya yakin ya di antara kalian semua ya, jangankan kalian, saya pun belum lahir ya. Artinya sebetulnya ilmu mikologi ini sudah ilmu yang sangat lama sekali dan kita mudahnya adalah tinggal membaca ya. Tinggal membaca dan tidak ada tuntutan untuk menemukan ya. Kalaupun mau menemukan ya silakan, mungkin spesies baru gitu, tapi paling tidak spesies-spesies yang sudah ada itu kita pelajari ya. Yang terlebih lagi itu yang bisa memberikan manfaat kepada kita atau justru malah menyebabkan sesuatu berbahaya untuk tubuh kita ya, itu kan kita bisa hindari.
Nah, di sini cendawan atau jamur itu merupakan organisme yang sifatnya berbeda ya dengan mikroba yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena kalau sebelumnya itu kan sifatnya adalah prokariot, sedangkan yang di sini yang kita bahas jamur itu bukan prokariot, tetapi eukariot. Ya, artinya tipe selnya itu ya sama dengan makhluk hidup makroseluler, ya seperti kita, makhluk hidup manusia, tumbuhan, hewan gitu. Nah, kemudian jamur ini sifatnya juga luas ya. Kenapa saya katakan luas? Karena ada yang sifatnya itu mikroskopis, ada yang sifatnya makro. Kalau yang sifatnya makro, kita sehari-hari sering melihat ya, ada yang bisa kita manfaatkan untuk pangan misalkan, atau ada yang memang kita hindari karena berbahaya atau bisa menyebabkan racun di dalam tubuh kita. Nah, ada juga yang sifatnya mikroskopis. Ya, artinya kita tidak bisa melihat secara langsung bentuk selnya seperti apa. Jadi kalau mau lihat selnya berarti harus melakukan pengamatan mikroskopis. Di sini contohnya misalkan seperti kapang dan ragi. Nah, kalau ragi tentunya kalian bukan hal yang asing lagi ya, karena ragi ini kan sejenis bahan atau bakteri ya, jamur yang bisa memberikan proses fermentasi gitu ya terhadap substrat tertentu, misalkan dalam proses pembuatan roti ya atau proses pembuatan eh, tape ya, itu juga bisa dikategorikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Baik, di sini kita bisa lihat ya pada gambar ada yang sifatnya menguntungkan, ada yang sifatnya merugikan. Nah, kalau yang menguntungkan yang jelas yang bisa kita manfaatkan ya, karena sejauh ini yang bisa kita manfaatkan kaitannya satu untuk obat, dua untuk pangan ya. Misalkan seperti tempe, tape ya, atau roti atau apapun itu yang memanfaatkan dari jamur atau mungkin jenis-jenis jamur lainnya ya yang memang bisa kita manfaatkan. Nah, yang sebelahnya ini sesuatu yang memberikan dampak negatif untuk tubuh kita. Ya, tentunya sifatnya patogen ya, bisa menyebabkan apa namanya? Apa ketombe ya, kemudian bisa menyebabkan infeksi pada paru-paru ya, bisa menyebabkan kondisi kuku yang tidak sehat, kemudian area lidah yang seperti ini, kemudian kulit yang seperti ini merupakan dampak dari jamur yang memberikan efek toksik ya di dalam tubuh manusia. Ini objeknya manusia. Kalau hewan ya hewan, tumbuhan ya tumbuhan. Baik, itu sebagai pengantar dari saya untuk mengingatkan lagi ya berkenaan dengan jamur. Nah, sekarang giliran kalian untuk bisa memberikan apa penjelasan-penjelasan dari setiap pertanyaan yang akan saya berikan ya. Yang pertama, di sini saya butuh dua mahasiswa sebagai pembanding ya. Artinya jangan sampai nanti ada dua mahasiswa ini masih berbeda jawabannya gitu ya, atau sama tapi salah ya, itu jangan sampai terjadi seperti itu karena kita harus paham. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah jamur itu termasuk tumbuhan ya, mengapa? Nah, ini silakan di sini yang sudah resen. Oke, baru Teresia, satunya siapa yang mau menjawab? Yang kedua diurut aja ya. Widi, ada Widi? Hadir Ibu. Oke. Silakan dimulai dari Teresia lalu dilanjut Widi untuk menjawab apakah jamur itu termasuk apa namanya tumbuhan. Ya, kalau bukan ya alasannya kenapa, kalau iya alasannya kenapa. Jadi, baik Bu, jadi jamur itu termasuk tumbuhan karena jamur itu merupakan tanaman yang tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri, Bu. Oke, baik. Kemudian Widi silakan. Baik Ibu, jadi jamur itu termasuk tumbuhan. Alasannya karena dia tumbuh dan memiliki klorofil. Tidak memiliki namun tidak memiliki klorofil sehingga dia bersifat heterofil gitu Bu. Tapi dia tumbuhan. Berarti antara Teresia sama Widi sama ya, sama-sama tumbuhan ya, jamur itu. Oke, saya berikan kesempatan yang lain mungkin kalau ada pendapat yang berbeda. Vivi mau nyampein pendapat, Bu.
Oke, silakan. Jamur itu bukan termasuk tumbuhan, tapi termasuk ke organisme eukariotik. Dia masuk ke kingdom fungi, Bu. Oke, kenapa kok bukan masuk tumbuhan? Sama Bu, alasannya dia nggak bisa fotosintesis karena nggak ada klorofil. Oke, baik. Terima kasih ya jawabannya. Kita sudah menemukan dua perbedaan di sini, walaupun alasannya sama semua ya. Alasannya sama-sama tidak memiliki klorofil, tapi untuk yang dua jawaban menyebutkan itu termasuk tumbuhan dan satu jawaban termasuk eh, bukan ya, bukan termasuk tumbuhan. Baik, dari segi penggolongan makhluk hidup ini saya tampilkan di sini ya, bahwasanya luas sekali ya kalau makhluk hidup itu mau di list gitu kan. Tapi di sini kita bisa golongkan berdasarkan tipe selnya terlebih dahulu ya, karena ada tipe sel yang prokariot sama yang eukariot ya. Jadi setidaknya dalam hal ini kalian sudah paham dulu ya, prokariot itu apa, eukariot apa, paling tidak kalian tahu perbedaannya itu di mana gitu ya. Kalau yang prokariot itu tidak mempunyai membran inti, kalau yang eukariot itu punya membran inti. Kalau yang prokariot di sini contohnya adalah kingdom Monera, di dalamnya ada bakteri. Ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, eukariot ini yang paling banyak ya. Walaupun sifatnya itu dimiliki oleh makhluk hidup yang lebih sempurna, tapi ternyata ada mikroorganisme yang juga termasuk ke dalam eukariot. Ya ini apa? Kingdom Protista ya, itu protozoa. Nanti kan kita bahas di parasitologi. Dan yang kedua adalah kingdom fungi. Jadi kingdom fungi ini juga ada yang sifatnya mikro, ada yang makro. Berarti kalau yang mikro pun juga karakteristik selnya itu adalah eukariot ya. Nah, sudah jelas sebetulnya di sini ya, ada kingdom protista, ada kingdom fungi, kingdom animalia itu hewan ya, dan kingdom planta itu tumbuhan. Nah, kenapa kok dilihat dari skema ini fungi dia berdiri sendiri, tidak termasuk ke dalam kingdom plante gitu ya. Kingdom plante di sini ada tumbuhan lumut, ada tumbuhan paku, ada tumbuhan berbunga dan ada tumbuhan biji. Kenapa fungi tidak termasuk ke dalam kingdom plante? Artinya kita bisa simpulkan kalau fungi bukanlah tumbuhan ya. Tapi tidak sebatas itu dong, harusnya ada penjelasan lebih lanjut kenapa tumbuhan tidak masuk ke dalam tumbuhan. Jamur tidak masuk ke dalam tumbuhan. Betul alasannya tadi ya. Bahwasanya kan ciri khas dari tumbuhan itu kan memiliki jati hijau daun atau klorofil. Itu yang membuat si tumbuhan ini memiliki kemampuan sebagai autotrof ya. Dia bisa menghasilkan makanannya sendiri, bisa memasak makanannya sendiri dengan bahan yang dimilikinya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Yaitu prosesnya apa? Fotosintesis. Itu hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan. Manusia tidak bisa, hewan tidak bisa ya. Artinya dalam hal ini jelas kalau tumbuhan itu harus memiliki karakteristik itu. Berarti jamur tidak memiliki karakteristik itu, makanya dia tidak dimasukkan ke dalam kingdom tumbuhan. Jadi si jamur itu tidak memiliki yang disebut dengan klorofil atau zat hijau daun ya. Jadi jangan lagi kita salah menyebutkan tumbuhan jamur. Meskipun dia tumbuh dari tanah, tumbuh dari batang yang memang itu dia bisa hidup di pohon misalkan, tapi itu bukanlah tumbuhan. Tetap dia berdiri sendiri yaitu jamur. Jadi tidak ada istilah tumbuhan jamur, itu tidak ada, tapi lebih ke jamur saja ya. Jadi tahu ya, kita tidak lagi salah menyebutkan kalau jamur itu adalah tumbuhan, tapi dia berdiri sendiri yaitu kingdom jamur atau kingdom fungi. Sedangkan tumbuhan itu kingdom plante ya. Paham ya sampai sini? Oke, dilanjutkan. Nah, di sini karakteristik umum dari jamur, umum saja ya, artinya kalau spesifik kan nanti kita sesuaikan dengan jenisnya masing-masing ya. Atas nama Putu Sukma, silakan. Baik, Ibu. Karakteristik dari jamur itu tidak memiliki klorofil, bentuk tubuhnya bervariasi mulai bulat, oval, dan pipih. Selnya itu eukariotik, inti sel mudah bermembran, dia tuh tumbuh sebagai hifa, filamen benang yang terdiri dari sel-sel jamur. Dia memiliki dinding sel yang mengandung kitin dan bersifat heterofil
autotrof, tidak punya klorofil, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim melalui spora, dan reproduksi secara seksual dan aseksual. Sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Baik, ya itu tadi ya. Yang pertama jelas dia eukariot karena sudah di-spill di awal tadi, di mana inti selnya tidak bermembran, tidak berklorofil. Kalau masalah bentuknya itu tergantung ya, karena dia bervariasi. Jadi ada yang bulat, pipih, ada yang oval, itu tergantung dari jenisnya. Kemudian dia tumbuh sebagai hifa. Hifa itu kayak semacam filamen benang-benang halus gitu ya, yang itu terdiri dari sel-sel jamur. Kemudian dindingnya dari jamur itu mengandung kitin. Ya, sifatnya jelas bukan autotrof karena tidak memiliki klorofil tadi. Di sini sifatnya adalah heterotrof ya, artinya dia mengambil makanan dari makhluk hidup yang lain. Kemudian menyerap nutrisinya dari dinding sel karena memang dia tidak memiliki sistem pencernaan seperti manusia ya. Jadi proses penyerapannya menggunakan dindingnya. Kemudian dia bisa mengekskresikan enzim melalui spora ya, dan reproduksinya itu bisa secara seksual ataupun aseksual ya. Jadi hifa-hifa yang dimaksud tadi itu seperti ini. Ini contoh dari jamur yang tumbuh di bebatuan ya. Jadi yang berwarna putih ini yang menyebar ini adalah hifa-hifa atau benang-benang filamen ya. Ini adalah hifanya yang sifatnya tunggal, sedangkan kalau kumpulan dari hifa-hifa namanya miselium ya. Itu karakteristik umum dari jamur. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara jamur itu hidup ya. Oke, di sini silakan kembali ke awal ya. Teresia, silakan Teresia. Baik, Bu. Jadi bagaimana cara jamur itu hidup? Yaitu dengan menyerap zat organik atau nutrisi dari sekitarnya. Cara hidup jamur diklasifikasikan menjadi 3, yaitu saprofit, parasit, dan simbiosis. Oke, baik ya, sudah disebutkan tadi. Jadi ada beberapa cara jamur itu hidup ya, saprofit, parasit, simbiosis. Ini juga tergantung dari jenis jamurnya. Yang saprofit itu yang bagaimana? Saprofit itu dia memanfaatkan sisa-sisa dari organisme yang mungkin sudah mati atau bahan-bahan yang tidak terpakai lagi, misalkan seperti serasah, daun, ranting, pakaian, kertas yang sudah tidak digunakan oleh manusia menumpuk di belakang rumah gitu ya. Nanti lama-kelamaan akan ditumbuhi jamur. Itu ada tipe jamur yang cara hidupnya dengan saprofit gitu ya. Nah, kalau yang parasit ya ini jelas sifatnya parasit ya, artinya dia bisa menyebabkan penyakit dari inangnya yang dia tumpangi. Jadi dia itu sengaja untuk menempel pada inang, terutama inang yang hidup ya, artinya dalam hal ini seperti manusia, hewan, tumbuhan, itu dijadikan tempat untuk dia bisa memanfaatkan nutrisi yang ada untuk dia hidup. Itu tentunya berbahaya dan merugikan gitu ya. Yang terakhir simbiosis, ini pengertian dia ya, jadi tidak cuma sekedar mengambil manfaat tapi memberikan manfaat kepada partnernya. Jadi dia saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Yang kita harapkan kan seperti itu ya. Kita berinteraksi dengan orang pun pengennya sih yang simbiosis. Tapi simbiosisnya yang mutualisme ya, artinya saling memberikan manfaat. Jadi tidak cuma sekedar kita memanfaatkan orang lain atau sebaliknya gitu, tapi kita saling memberikan manfaat gitu. Apa yang bisa kita berikan, kontribusi apa terhadap orang lain, begitu pula sebaliknya. Ini nilai kehidupan yang bagus sekali ya. Artinya jangan sampai kita menjadi makhluk yang egois, hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, ketambah merugikan ya. Hanya ingin diuntungkan saja, hanya ingin disenangkan saja, hanya ingin dimengerti saja, malah curhat kan. Tapi dalam hal ini kalian harus bisa membalas itu semua, saling gitu ya, memberikan nilai-nilai kebaikan gitu. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam berbuat baik gitu ya, untuk mendapatkan pahala. Enaknya kan seperti itu ya, tidak berpikir bagaimana tapi mendapatkan pahala. Nah, dalam hal ini tentunya jangan berharap
apa yang kita berikan itu kembali ke kita melalui orang yang sama ya. Bisa jadi kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu tapi ternyata bukan orang yang kita bantu, orang yang kita tolong gitu ya. Bisa jadi dari orang lain yang sama sekali kita nggak ngerti itu siapa. Nah, kalian sudah bisa mengambil nilai dari situ bahwasanya yang membalas semua itu bukanlah manusia, tetapi Tuhan yang Maha Esa. Ya, artinya yang tahu makhluk-makhluk mana yang berbuat baik, itu nanti akan ada balasannya tersendiri. Nah, ini kita belajar itu tuh sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Jadi diambil nilai-nilai filosofinya sehingga kita tidak bosen gitu ya. Artinya bisa menjadi semangat tersendiri. Nah, itu kalian harus sudah bisa ya mengambil nilai-nilai sosial yang seperti itu. Oke, itu cara hidup dari jamur ya. Kita sedikit mengambil nilai ya, nilai yang bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada struktur hifa ya. Tadi sudah dicontohkan di awal ya bentuknya seperti apa. Jadi hifa itu dia bentuknya seperti benang-benang yang berfilamen ya. Jadi karakteristiknya pun sesuaikan dengan jenis jamur yang dimaksud ya. Jadi ada yang hifanya itu bersekat, ada yang hifanya tidak bersekat. Nah, kalau yang bersekat seperti ini, dia ada sekat-sekatnya, sedangkan kalau tidak bersekat itu ya tidak ada sekatnya. Ya. Kemudian istilah miselium yang saya sebutkan di awal itu merupakan gabungan dari hifa. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan ya. Jelaskan perbedaan antara kamir dan kapang. Nah, tadi di awal sudah saya sebutkan mikros ada yang jamur yang sifatnya makro dan mikro. Nah, sekarang yang sifatnya mikro atau mikroskopis itu ada kamir dan ada kapang. Nah, silakan yang ingin menjawab sesuai dengan urutannya berarti Desak Made ya. Silakan. Silakan. Kayaknya Desak Made masih pelayanan di tempat kerja, Bu. Oke, berarti siapa di? Vivi ya. Silakan, Vivi. Baik. Berdasarkan bentuk sel dan struktur yang menyusun tubuh jamur dibedakan menjadi 3. Untuk perbedaan antara kamir dan kapang, kamir sendiri uniseluler berbentuk oval, lonjong, bulat panjang, salah satu ujungnya runcing berdiameter 3-15 mikron. Berkembang biak dengan cara membelah diri atau aseksual dengan cara pelepasan sel tunas dari sel induk. Kamir dibagi atas 3 kelompok berdasarkan sifat metabolismenya, yaitu bersifat fermentatif dan oksidatif. Sementara pada kapang, yaitu jamur multiseluler yang mempunyai sel berbentuk filamen. Filamen yang merupakan sel vegetatif tersebut dinamakan hifa. Hifa dari koloni kapang akan tumbuh bercabang-cabang dan membentuk jalinan massa yang sering disebut miselium. Cukup, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi kita harus mulai terbiasa ya menyebut istilah-istilah dalam ilmu mikologi ya. Walaupun sebetulnya keseharian kita juga sudah sering menyebut gitu ya. Ada istilah yeast, ada istilah gis ya. Ya itulah kamir gitu kan. Nah, di sini berdasarkan bentuk sel dan strukturnya ya dari penyusun tubuh dari jamur itu dibedakan menjadi 3 ya. Jadi ada kamir ya, kemudian ada ini kapang atau kita sebut dengan mold dan yang terakhir dimorfik ya. Nah, apa itu kamir ya? Kamir tanda kurung yeast atau gis gitu ya. Ini juga mikroskopis semua karena ukurannya itu 3 sampai 15 mikron ya. Di sini bentuknya dia oval atau lonjong secara mikroskopis seperti ini. Nah, nanti kita praktikum untuk pengamatan jamur itu kita akan melihat ya, melihat dari jamur yang ada pada ragi, baik itu ragi yang untuk pembuatan tape maupun ragi untuk pembuatan roti. Ya, nanti kan kita lihat ya kurang lebihnya bentuknya seperti ini nanti untuk pengamatan mikroskopisnya. Nah, di sini
untuk kamir itu sendiri ya itu dibedakan menjadi 2 kelompok ya berdasarkan sifat metabolismenya. Jadi ada yang secara jenisnya fermentatif, ada yang oksidatif. Nah, kalau yang fermentatif jelas ini terjadi dalam proses pembuatan tape itu tadi ya, tape atau roti, di mana dia akan terjadi fermentasi alkohol. Dia akan memecah glukosa yang ada pada substratnya itu ya menjadi alkohol dan gas. Misalkan itu tadi pembuatan roti atau tape. Sedangkan kalau untuk yang oksidatif ini dalam respirasi dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, jadi keduanya nanti bagi kamir itu akan digunakan sebagai sumber energi ya. Nah, contohnya apa di sini? Contohnya di sini adalah Saccharomyces cerevisiae ya, yang itu pada ragi yang sebagai biostarter untuk pembuatan minuman yang beralkohol atau makanan yang bisa menghasilkan etanol ya, misalkan seperti tape atau roti gitu ya, yang bisa kita terapkan gitu ya untuk pemanfaatan dari Saccharomyces cerevisiae. Ini adalah jenis jamurnya itu. Kemudian apa sih bedanya jamur dengan bakteri? Kan sama-sama bisa dikulturkan ya di media, terutama sih media yang memang untuk jamur ya, spesifik untuk jamur. Yang jelas untuk kambir itu sendiri ukuran selnya dia lebih besar ya dibandingkan dengan bakteri. Nah, kemudian kambir itu dia tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dibunuh oleh antibiotik. Ya harus dengan anti jamur ya, karena antibiotik kan dikhususkan hanya untuk mikroba saja. Nah, kemudian untuk perbedaannya dengan protozoa yang sama-sama dia makhluk eukariot gitu ya, dan ukurannya juga mikroskopis. Kalau kambir ini memiliki dinding sel yang lebih kuat ya, serta tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan kapang yang nanti akan kita bahas ini, itu dalam proses pemecahan bahan kimia itu kambir itu akan lebih efektif ya dalam memecah bahan kimia tersebut dan tentunya luas permukaan serta volume hasilnya lebih banyak kalau untuk yang kambir. Nah, bagaimana kalau untuk yang kapang? Nah, yang kapang di sini atau kita kenal dengan mort itu jamur multiseluler ya. Dia bukan mikroskopis tapi makroskopis. Jadi kita bisa melihat secara langsung karena terdiri dari hifa-hifa yang ada filamen-filamennya ya, di mana dalam ini bisa kita bedakan ya, ada jenis hifa yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Nah, tadi yang di awal tadi yang bersekat seperti apa, yang tidak seperti apa. Nah, kalau yang bersekat ya tentunya ada pemisah ya antara satu bagian dengan bagian yang lain dan tentunya dalam hal ini berbeda jauh dengan yang tidak bersekat yang tidak ada pemisahnya gitu ya. Nah, ini contohnya kalau untuk yang bersekat itu dari golongan Ascomycetes ya, Basidiomycetes sama Deuteromycetes. Nanti kita akan pelajari di bagian bab klasifikasi atau taksonominya. Kemudian yang tidak bersekat itu contohnya pada golongan Zygomycetes dan Oomycetes ya. Nanti ini secara garis besarnya saja, nanti spesifiknya atau spesiesnya itu ada di pembahasan di setiap klasifikasi kelasnya seperti apa. Yang dimorfik bagaimana? Kalau dimorfik ini sebetulnya kolaborasi keduanya ya. Dia ada tahap dalam bentuk yeast dan tahap dalam bentuk mold. Nah, dia akan berbentuk yeast ya ketika jamur ini berada di dalam inangnya. Dan suhunya bisa ditetapkan gitu ya 37 derajat Celcius. Nah, ketika dia di luar itu ya di suhu ruang tersebut ya artinya dalam hal ini di luar 37 itu dia akan membentuk mort ya. Jadi dia berada di luar inangnya dan pada suhu ruang. Ya, ini kalian bisa dibaca-baca lagi ya, apa sih perbedaan dari ketiganya. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi dari masing-masing yang sudah disebutkan tadi ya, bahwasanya jamur juga harus diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang sama, itu akan dikelompokkan menjadi satu, yang berbeda akan dibentuk kelompok yang lain. Itu jadi prinsip klasifikasi itu adalah jika dia memiliki karakteristik yang sama atau mendekati atau mirip, itu akan digolongkan menjadi satu golongan yang sama. Begitu pula yang lainnya, gitu ya. Ini sama halnya dengan klasifikasi pada hewan, pada tumbuhan, itu prinsipnya juga sama. Kita akan dikelompokkan ke karakteristik yang mendekati, gitu. Baik, yang perlu dipahami di sini bahwasanya untuk kingdom fungi ya klasifikasinya itu ada 4 ya. Jadi ada Zygomicota,
ada ascomycota, ada basidiomycota dan deuteromycota. Dan dalam satu golongan ini nggak cuma satu, banyak ya. Banyak itu artinya bukan berarti sama spesiesnya, tetapi karakteristiknya itu hampir mendekati. Nah, di sini contohnya yang masuk ke dalam zygomicota adalah jamur yang tumbuh pada roti yang sudah expired atau kadaluarsa. Ya, misalkan di sini jamurnya adalah jamur Rhizopus stolonifer. Ya, kemudian ascomycota ini yang familiar ya, yang bisa menyebabkan sakit pada paru-paru ya, Aspergillus. Nah, itu ya. Jadi seringkali bisa menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Kemudian Basidiomycota ini ciri khasnya seperti Mario Bros. Ya, kalau kalian suka game Mario Bros itu ingatlah Basidiomycota ini karena itu adalah golongan dari Basidiomycota yang memiliki kepala yang unik gitu ya, bagian atas yang unik. Contohnya seperti jamur merang. Nah, yang kemudian Deuteromycota ini nggak jelas status kelaminnya ya, nanti kita juga bahas. Contohnya adalah bakteri lagi, jamur yang bisa menyebabkan infeksi, terutama pada perempuan ya, yaitu Candida albicans ya, terutama pada alat kelamin yang bisa menyebabkan keputihan ya, atau pada rambut yang bisa menyebabkan penyakit ketombe. Itu ini patogen ya sifatnya. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas satu persatu ya, setiap golongan karakteristiknya seperti apa. Baik, yang pertama sesuai dengan urutan golongannya adalah zygomicota. Silahkan di sini dilanjutkan tadi yang belum nyaut. Desak Made sudah bisa bergabung? Belum. Oke, berarti siapa ini? Putu Sukma ya. Putu Sukma udah belum tadi? Belum, Ibu. Belum ya, berarti silakan Putu Sukma untuk bisa menjelaskan karakteristik dari zygomicota. Silakan. Zygomicota ialah yang membentuk spora dengan dinding tebal yang disebut zygospora. Dia hidup sebagai saprofit atau pengurai zat organik. Dia memiliki hifa sanositik atau mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Miselium bercabang banyak dan tidak bersekat. Miseliumnya memiliki 3 tipe hifa yaitu stolon, rizoloid, dan sporangiofor. Yang pertama, stolon, dia hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat. Yang kedua, rhizoid, hifa yang menembus substrat dan berfungsi untuk menyerap makanan. Yang ketiga, sporangiofor, dia hifa yang tegak di permukaan substrat dan memiliki sporangium globular di ujungnya. Sudah, Ibu. Cukup. Baik. Ya, tadi sudah disebutkan ya. Ini adalah contoh-contoh dari jamur ya yang masuk ke dalam golongan zygomicota. Jamur yang tumbuh pada roti yang sudah basi ya, atau roti yang sudah kadaluarsa, yaitu jamur Rhizopus stolonifer. Dan jamur yang memang bisa dimanfaatkan yaitu pada pembuatan tempe ya. Jadi dalam hal ini bisa kita ambil kesimpulan ya bahwasanya karakteristik dari zygomicota itu dia mampu membentuk spora ya dengan dinding yang tebal yang kita sebut sebagai zygospora. Jadi zygospora ini yang ada di dalam apa bukan di dalam ya, artinya zygospora ini di dalamnya ada spora. Jadi ketika sudah matang nanti akan pecah gitu ya, dan di mana sporanya akan menyebar di substratnya sehingga tumbuh lagi menjadi jamur yang baru. Begitu seterusnya sampai substratnya habis ya. Hidupnya saprofit, dia menguraikan zat-zat organik ya seperti roti, tempe ya. Tempe itu kan dari kedelai ya. Jadi dari kacang kedelainya itu sebagai sumber karbohidrat atau nutrisi bagi jamur sehingga bisa tumbuh di area tempe tersebut. Ini yang memberikan manfaat ya. Tapi kalau untuk yang roti basi tentunya berbahaya kalau dikonsumsi.
Kemudian miseliumnya bercabang-cabang sehingga dia bisa memenuhi semua substratnya itu tadi atau tempat hidupnya itu tadi, dan tipikalnya dia tidak bersekat ya. Nah, di sini untuk miselium itu ada yang disebut dengan stolon ya. Stolon ini kalau kita analogikan seperti tumbuhan ya, itu kayak akarnya. Dia yang melekatkan pada substratnya ya untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam substratnya itu ya. Rhizoid ya, rhizoid itu di dalamnya si stolon itu tadi. Jadi dia bisa menembus ke substrat bagian dalam untuk mengambil nutrisi yang ada di dalam substrat tersebut ya untuk menyerap makanannya. Kemudian sporangiovor itu adalah tangkainya ya, tangkainya yang menopang sporanya. Jadi kepala sporanya ini yang nantinya akan menunggu masak. Masaknya itu ditandai dengan warna yang hitam. Jadi kalau kalian temui tempe yang ada warna hitam-hitamnya, itu berarti sporanya sudah siap pecah, dan ketika pecah dia akan tumbuh lagi ya sampai substratnya habis gitu. Nah, ini pada zigomikota ya. Dan untuk reproduksinya itu tadi ya, ada secara seksual dan ada yang aseksual. Kemudian selanjutnya setelah tahu karakteristik dari zigomikota ya, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana reproduksi dari jamur, tapi untuk yang pertama secara seksualnya dulu. Karena ada dua ya, seksual dan aseksual. Kalian tentu tahu lah ya bedanya. Seksual kan berarti melibatkan sel-sel gamet. Sedangkan kalau untuk aseksual berarti dia tidak melibatkan sel gamet tapi langsung sporanya. Itu untuk memperbanyak jumlah dari jamur. Karena kan prinsip dari reproduksi itu kan memperbanyak generasi baru kan pada intinya. Nah, kalau untuk yang reproduksi seksual silakan di sini yang bisa menjawab. Kembali ke Teresia. Silakan Teresia. Baik Bu, jadi bagaimana reproduksi seksual zygomicota, yaitu mengalami dua macam cara reproduksi yang dilakukan secara aseksual terjadi bila kondisi lingkungan baik dan mendukung. Sedangkan pada reproduksi yang dilakukan secara seksual terjadi pada kondisi lingkungan yang kering dan tidak menguntungkan, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau ditanya reproduksi seksual ya, artinya dalam hal ini harus bisa kita uraikan ya, uraikan dari step by step-nya. Tahapannya seperti apa sih kan begitu ya. Jadi dalam hal ini pada gambar ya, ini bisa dikatakan sebagai siklus reproduksi baik secara seksual atau aseksual. Nah, yang seksual itu dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 ini dan 8 ini termasuk ke dalam seksual. Sedangkan dari 7 ke 8 ke 7 ke 9 ini adalah aseksual ya. Jadi dia sudah melibatkan spora. Nah, kalau untuk yang seksual itu dia melibatkan pembentukan sel gamet atau sel kelamin begitu. Nah, tahapannya bisa kita lihat di sini ya. Jadi, ketika terjadi proses reproduksi itu tentunya tetap membutuhkan dua jamur yang memiliki muatan yang berbeda, karena dalam hal ini untuk jamur tidak ada pengklasifikasian ini betina ini jantan ya, tapi lebih pada beda muatannya gitu ya, positif dan negatifnya. Jadi yang disebut dengan negatif itu akan bertemu dengan yang positif. Jadi tidak sama gitu ya, tidak sama-sama negatif atau sama-sama positif. Jadi dalam hal ini ketika ada dua hifa yang berbeda muatan, positif sama negatif itu akan saling berdekatan ya, dia akan menyatu seperti ini, yang kemudian sifatnya adalah haploid. Nah, ketika dia bersatu nanti di bagian tengahnya ini akan berbentuk semacam tonjolan. Jadi ini adalah gametangiumnya. Di mana gametangium berarti dia proses pembentukan gamet ya, dia akan mengalami persatuan yang kita kenal sebagai plasmogami. Jadi dia persatuan antara kedua hifa gitu ya, yang di situ akan terjadi penyatuan plasma dan membentuk yang dikenal dengan istilah zigospora.
Nah, kemudian apabila kondisinya itu sudah oke ya, karena kan dalam kondisi ini si jamur tuh bisa ya menyesuaikan kondisi yang baik bagaimana, kondisi yang tidak baik itu bagaimana. Kalau yang kondisi baik ya dia akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tapi kalau tidak baik dia akan berdiam diri terlebih dahulu sampai kondisinya membaik dan itu bisa bertahan lama ya. Jadi tidak masalah bagi si jamur. Nah, kemudian setelah kondisinya membaik, dia akan mengalami disebut dengan karyogami. Kalau tadi itu kan plasmogami kan penggabungan plasma dari kedua hifa itu. Yang ketiga, yang tahap selanjutnya yang keempat ini dia akan mengalami penyatuan inti atau yang dikenal sebagai karyogami. Nah, kemudian proses ini akan diimbangi atau akan diikuti dengan pembelahan meiosis ya. Nah, di mana dalam hal ini zigospora tersebut itu akan mengakhiri masa dormansinya ya dan kemudian akan berkecambah ya bahasanya berkecambah lah ya artinya bertunas gitu kan menjadi sporangium dan akhirnya menghasilkan spora. Nah ini. Nah, kemudian spora ini akan tumbuh menjadi miselia yang baru dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah tahap yang seksual. Nah, sekarang bagaimana tahap yang aseksual? Oke, kalau untuk yang aseksual di sini saya persilakan untuk kalian bisa menjawab. Jadi lebih ke tahapnya ya, tahapnya seperti apa sih step by step-nya gitu kan. Oke, tadi Widi sudah bisa menjawab. Sudah Ibu, bisa Bu. Oke, silakan yang aseksual. Baik Ibu. Diabetes emang menurut pantangnya. Oh. Reproduksi aseksual ini akan membentuk di dalam sporangium yang terletak di ujung-ujung hifa, di mana sporangium ini ditunjang oleh sporangiofor. Sporangium stolonifer yang telah tua dan matang biasanya akan berwarna hitam, dan jika telah matang, sporangium ini akan pecah dan menghasilkan banyak spora. Tahapannya itu menggunakan spora vegetatif dan beberapa hifa akan tumbuh ke atas dengan ujung mengembung membentuk sporangium dan sporangium yang sudah masak itu akan pecah dan tumbuh menjadi miselium baru. Cukup Ibu. Oke, baik. Kalau yang aseksual dia sebetulnya lebih simpel ya, karena kalau dari gambar ini tadi itu sebetulnya kelanjutan setelah terbentuk spora ya, itu dia langsung bisa melakukan proses aseksual ya, karena berawal dari spora itu dan tidak melibatkan gamet ya. Jadi caranya bagaimana? Setelah spora itu dihasilkan ya, nah nanti dia akan mematangkan atau memasakkan spora itu dan akhirnya dia akan berwarna hitam. Nah, setelah matang baru sporangiumnya itu akan pecah dan berisi spora-spora itu tadi dan akan mencari substrat yang baru gitu ya dan tumbuh menjadi jamur ya. Jadi dia lebih simpel kalau untuk yang aseksual, tidak yang seksual yang harus melibatkan dua gamet itu tadi, ada penyatuan plasma yang disebut dengan plasmogami, ada yang dengan penyatuan inti yang kita kenal dengan karyogami gitu ya. Itu merupakan serangkaian dalam proses reproduksi pada jamur zygomicota. Bisa jadi ini terjadi secara berkelanjutan ya. Semua dikembalikan ke kemauan jamurnya gitu ya, maunya seperti apa. Baik, oke, di sini pertanyaan selanjutnya adalah tentunya kalau untuk zygomicota kan ada yang sifatnya menguntungkan, ada yang sifatnya merugikan. Baik, silakan disebutkan ya yang merugikan itu apa, yang menguntungkan itu apa. Di sini dipersilakan untuk Vivi bisa menjawab. Baik, Ibu. Zygomicota yang bersifat menguntungkan itu ada Rhizopus oryzae dan Mucor javanicus. Sementara zygomicota yang merugikan itu Zygopus stolonifer atau blackhead mold dan Rhizopus mycolium. Cukup, Bu. Oke.
Jadi contoh-contoh itulah yang bisa kita jadikan acuan ya. Ya sebenarnya yang lain banyak, tapi paling tidak dari contoh ini kita sudah bisa membedakan mana yang menguntungkan, mana yang tidak. Yang menguntungkan jelas dia yang bisa kita manfaatkan ya, entah itu untuk obat, pangan atau yang lainnya. Nah, misalkan seperti pembuatan tempe, pembuatan tape ya. Nah, tapi kalau yang sifatnya tidak menguntungkan ya tentu itu malah merugikan bagi manusia gitu ya. Misalkan di sini jamur yang tumbuh pada buah ya, jamur yang tumbuh pada roti atau jamur yang bisa apa ya? Menginfeksi kulit. Nah, itu yang seperti panu, kudis atau apapun itu kan itu disebabkan karena adanya jamur gitu ya. Tapi itu bukan masuk ke dalam zigomikota ya, karena itu contoh lain. Nah, artinya dalam hal ini kalian harus bisa membedakan mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Yang bisa kita ambil manfaat dari jamur kita ambil. Nah, ini contoh kalau zigomikota ya pada manusia yang bersifat patogen itu adalah rhinocerebral zigomycosis ya. Jadi dia bisa menyebabkan kerusakan pada gigi dan langit-langit mulut ya, bahkan di area wajah itu. Dan ini bisa berbahaya sekali karena dapat berinvasi atau pindah ya ke pembuluh darah. Jadi kalau sudah masuk ke pembuluh darah artinya bisa kemana-mana ya, bisa ke otak, bisa ke organ-organ vital lainnya. Nah, ini contohnya orang yang terkena rhinocerebral zigomycosis ya. Jadi mukanya itu bolong seperti ini ya. Artinya itu akibat dari jamur yang apa berbahaya itu tadi. Ini terjadi pada tahun 2000 ya. Jadi setelah di tahun 2000 itu yang bernama apa namanya Mark Tatum ya itu melakukan operasi ya, operasi pembentukan wajah. Tapi sayangnya tidak terselamatkan ya karena tahun 2025 dinyatakan meninggal. Nah, ini karena infeksi dari jamur yang berasal dari golongan zigomikota. Ya, ini sifatnya patogen ya untuk tubuh manusia. Nah, kemudian kita masuk ke Basidiomycota ya. Kita sudah masuk ke golongan yang kedua yaitu golongan Basidiomycota. Di sini silakan siapa yang akan menjelaskan terkait karakteristik tentunya berbeda dengan zigomycota yang tadi ya. Dari Basidiomycota itu seperti apa ya. Disilakan siapa ini? Putu Sukma ya. Silakan. Baik, Ibu. Bentar, Ibu. Baik, Basidiomycota adalah mempunyai tubuh buah yang berbentuk payung yang terdiri dari bagian batang dan tudung atau basidiokarp. Hifanya bersekat, mengandung inti haploid pada bagian bawah tudung tanpa adanya lembaran-lembaran atau bilah yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Ada yang bersifat parasit, saprofit, dan ada yang bersimbiosis dengan ganggang hijau dan ganggang biru membentuk lumut kerak. Reproduksi secara seksual dengan askospora dan aseksual conidia. Sudah cukup, Ibu. Maaf ya, Ibu, lagi di jalan. Oke, baik kita jeda sebentar ya karena ada azan. Baik, tadi sudah dijelaskan untuk yang Basidiomycota karakteristiknya ya. Jadi ciri khasnya itu dia dari bentuk secara fisiknya itu memiliki basidiokarp ya. Jadi ada bagian yang memiliki apa? Bentuknya kayak payung gitu. Kemudian hifanya bersekat dan intinya haploid ya.
Nah, kemudian bagian tudungnya itu ada lembaran-lembaran atau bilah ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini secara garis besar atau secara umum bentuk dari basidiomycota. Nah, sekarang silakan bisa memberikan penjelasan ya sama dengan pertanyaan sebelumnya untuk reproduksi seksual dari basidiomycota itu seperti apa ya. Oke, terakhir tadi siapa? Putu Sukma ya. Berarti selanjutnya siapa ini? Kembali ke Teresia ya. Teresia ada? Ada, Bu. Oke, silakan. Jadi reproduksi secara seksual pada Basidiomycota terjadi melalui peleburan antara hifa berbeda jenis yang akan menghasilkan spora seksual Basidiospora. Adapun mekanisme reproduksi seksual yaitu miselium dan miselium masing-masing berkromosom haploid bertemu. Terjadi plasmogami antar miselium plus dengan miselium kurang menghasilkan miselium dengan hifa dikariotik atau berinti sel 2. Lalu perubahan cuaca lingkungan mengakibatkan miselium dikariotik membentuk tubuh buah atau basidiokarp dan permukaan bawah basidiokarp dilapisi oleh sel-sel dikariotik yang disebut basidium. Selanjutnya terjadi peleburan inti yang akan menghasilkan nukleus yang diploid. Nukleus diploid segera membelah secara meiosis, menghasilkan 4 inti, yang haploidnya atau N masing-masing basidium melakukan 4 pertumbuhan yang membentuk tonjolan yang disebut sterigma, atau basidiospora yang sudah masak akan terlepas dari basidium dan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Hifa haploid akan bercabang-cabang menjadi miselium yang haploid. Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, sesuai dengan gambar ini ya, bisa kita lihat secara seksualnya itu sebetulnya kurang lebihnya hampir sama ya seperti yang zigomicota tadi. Jadi kalau secara seksual jelas dia melibatkan dua hifa yang berbeda ya, positif dan negatif gitu ya. Kemudian mengalami yang kita kenal dengan plasmogami atau penyatuan plasma ya. Sehingga nantinya antara hifa satu dengan hifa yang kedua itu akan mengalami penggabungan inti yang akhirnya akan membentuk yang disebut dengan dikariotik gitu ya, berpasangan dia. Nah, kemudian hifa yang bentuknya dikariotik tadi itu nantinya akan tumbuh menjadi miselium haploid gitu ya. Lalu akan membentuk badan buah yang disebut dengan basidiokarp. Nah, ini. Jadi bentuknya dia mengikuti basidiokarp yang ada bagian atas ya yang kayak payung ini yang terdiri dari lembaran-lembaran. Kemudian akan mengalami yang disebut dengan kariogami ya sehingga membentuk basidium yang berinti diploid. Nah, kemudian inti diploid ini ya nanti akan membelah secara meiosis gitu ya, yang akhirnya nanti akan membentuk 4 tonjolan ya di dalam satu sterigma dan berkembang menjadi basidispora. Yang memang di situ nanti akan dihasilkan spora-spora gitu ya. Nah, nanti ketika basidispora ini sudah matang dan akhirnya pecah ya sporanya, nanti akan jatuh di tempat yang sesuai sehingga akan menjadi hifa yang baru gitu ya atau jamur yang baru. Oke, itu untuk yang seksual ya. Nah, sekarang coba jenis basidiomycota yang menguntungkan dan yang merugikan. Oke, bisa disebutkan di sini. Oke, Desang Madewi Diari, silakan. Silakan Desang Mande. Lagi pelayanan, Ibu. Oke, Vivi ya berarti ya. Silakan Vi. Ya, Bu, jamur yang menguntungkan contohnya ada jamur tiram dan jamur merang, sementara yang beracun ada Amanita phalloides, Amanita mascari, dan Amanita virosa. Cukup, Bu. Baik.
Nah, sekarang kita masuk ke ascomycota ya. Silahkan siapa yang akan menjelaskan karakteristik ascomycota di sini, siapa ini? Putu Sukma ya. Silakan, Sukma. Baik, Ibu. Ya, silakan dijelaskan karakteristik dari ascomycota. Oke, mungkin bisa digantikan siapa ini? Teresia boleh nggak, Bu? Oke, silakan. Jadi karakteristik ascomycota itu adalah filum atau divisi dari fungi. Ascomycota disebut juga saka fungi. Ciri-ciri jamur ascomycota yang utama adalah adanya askus, struktur seperti kantung tempat ascospora diproduksi. Askus berisi 4-8 ascopora dalam tahap seksual. Ascopora merupakan hasil reproduksi generatif. Sudah, Bu. Oke, baik. Kemudian selanjutnya untuk yang reproduksinya secara seksual dari ascomycota. Nusak Made bisa? Vivi? Iya, Ibu. Ya, silakan bisa dijelaskan. Reproduksi secara seksual, spora yang terbentuk di dalam askus pada reproduksi fungsi uniseluler dihasilkan 4 sel ascospora. Pada reproduksi fungsi multiseluler dihasilkan 8 ascospora. Ascospora yang telah masak akan tersebar dari askus yang pecah. Ascospora yang jatuh di tempat yang sesuai akan berkecambah menghasilkan hifa haploid yang baru. Cukup, Bu. Oke, baik. Mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita. Sisanya belum dijadikan sebagai tanya jawab. Nanti bisa dibaca lagi dari materi yang akan diserahkan ya sebagai bahan untuk persiapan kalian UAS. Setidaknya saya sudah bisa melihat sejauh mana atau sedalam apa kalian mempelajari dari materi yang saya sampaikan ya. Jadi yang belum sempat itu ada dari golongan ini ya Dendromycota ya, di mana ini bisa dikarakterisasi dia tidak memiliki kejelasan dalam reproduksinya ya, atau dikenal dengan istilah imperfect fungi gitu ya. Contohnya di sini seperti Candida albicans ya, yang bisa menyebabkan penyakit dermatofit gitu, atau Trichopiton ya, ini penyebab ketombe, kemudian kutu air ya, epidormiton, kemudian ada penyakit kurap ya. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut karakteristiknya seperti apa dan contohnya bagaimana dan reproduksinya prosesnya seperti apa ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk perkuliahan sore hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.